First love, kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Mari kita membaca di dalam Hosea pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akhor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya. Seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir, maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Nabi Hosea adalah nabi terakhir bagi kerajaan Israel. Saya katakan ini adalah last minute prophet. Nabi pada menit-menit terakhir yang dikirim oleh Tuhan kepada bangsa Israel sebelum mereka dihukum oleh Tuhan. Dan berita Hosea juga diperagakan dengan kehidupannya yang mana dia memiliki istri yang tidak setia, Gomer namanya. So itu saudara lihat di sini kadang berbicara tentang dia ya, tapi sebenarnya ini bicara hubungan antara Yehova Allah dengan bangsa Israel. Jadi pada waktu itu bangsa Israel sudah tidak setia kepada Allah. Mereka sudah berpaling kepada berhala-berhala. Itulah sebabnya Allah marah dan Allah harus menghukum mereka. Namun sebelum Allah menjatuhkan hukuman, Allah melalui Hosea memberikan satu kesempatan untuk mereka bertobat kembali. Dan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, kita melihat hati Allah. Bagaimana Allah terkenang kepada masa atau kepada waktu bangsa Israel baru keluar dari Mesir. Ya, itu menunjuk kepada zamannya Musa sebenarnya. Allah terkenang. Mengapa saudara-saudara? Karena pada waktu itu mereka tidak punya Allah lain. Mereka tidak punya, maaf dengan kalimat lain, suami lain tidak punya. Allah itu kan seperti suami bagi bangsa Israel. So itu mereka cuma taunya Allah Yehova yang menyelamatkan mereka. Inilah suamiku, inilah kekasihku. Mereka setia kepada Allah. Karena memang gak ada siapa-siapa. Waktu mereka di padang gurun, mereka cuma tahu Allah yang memberi makan, Allah yang memimpin. Dan itulah kesetiaan bangsa itu waktu itu. Dan Allah terkenang, aku terkenang waktu itu. Bagaimana engkau pada masa mudamu dikatakan, waktu engkau berangkat keluar dari Mesir. Waktu itu engkau memanggil aku suamiku. Dengan lain kata, inilah kasih yang mula-mula dari bangsa itu. Dari bangsa Israel kepada Allah. Kasih mereka yang mula-mula, kesetiaan mereka, kasih mereka hanya tertuju kepada Allah. Jadi inilah hati Allah, saudara. Allah rindu supaya umat Israel kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan saya yakin kerinduan itu tetap sama. Allah rindu supaya kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Bukan cuma Allah, saya yakin manusia juga ya. Kita sudah tahu, kita sudah pernah mengalami yang namanya kasih mula-mula itu kepada pasangan kita, bukan? Coba kita juga sekarang berpikir apakah kasih yang mula-mula itu masih ada atau sudah mulai luntur, saudara. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan juga rindu supaya gereja Tuhan memiliki kasih yang mula-mula itu. Jangan sampai kasih kita menjadi tawar. Karena firman Tuhan berkata, di akhir zaman kasih itu akan menjadi dingin. Itu salah satu ciri akhir zaman. Kasih manusia akan menjadi dingin. Saya akan maju terus. Apa kasih yang mula-mula itu? Ini cukup sering saya renungkan, saudara. Apa sih sebenarnya kasih yang mula-mula itu? Bagaimana modelnya, rupanya kasih yang mula-mula itu? Nah, coba sekarang saudara mungkin punya pemikiran atau konsep sendiri, tapi coba kita lihat satu bagian dari ayat firman Tuhan.
gereja Efesus. Gereja Efesus, gereja yang paling hebat, gereja yang menjadi pusat penginjilan pada waktu itu. Coba kita baca bagaimana Tuhan Yesus menulis surat kepada gereja Efesus ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Nah, sampai di sini hebat ya. Mana ada gereja seperti ini? Coba bayangkan, saudara. Berjerih lelah, rajin, tekun, tidak kompromi kepada orang-orang jahat. Mereka bisa membedakan, mendeteksi, mereka sabar, mereka bahkan menderita karena namaku. Hebat ini. Mungkin kalau dibandingkan dengan kita belum apa-apa kayaknya. Dan engkau tidak mengenal lelah, tidak pernah capek melayani Tuhan. Giat, luar biasa, tapi belum titik. Coba kita lanjutkan. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Waduh, saudara-saudara. Tegurannya ini cukup mengerikan. Coba kita berpikir sejenak, ini gereja yang luar biasa. Secara luar ya, penampilannya luar biasa. Giat, rajin, tidak mengenal lelah, menderita karena nama Yesus. Mereka mempertahankan kebenaran, mereka bisa menguji orang-orang yang tidak benar. Dan banyak lagi mungkin yang sudah dilakukan. Dan dikatakan, aku tahu segalanya. Aku tahu. Namun, aku mencela engkau. Karena engkau sudah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Nah, kalau gitu apa kasih yang mula-mula ini? Gimana kasih yang mula-mula ini? Mengapa Tuhan berkata demikian? Apa salahnya dengan gereja Efesus? Secara gamblang dulu ya. Kalau saya boleh simpulkan apa kasih yang mula-mula itu dari apa yang kita baca ini. Saya katakan bahwa kasih yang mula-mula itu bukan masalah penampilan yang di luar. Kasih yang mula-mula itu bukan diukur dari penampilan kita, dari kegiatan kita, dari pelayanan kita, dari penampilan yang orang bisa melihat. Bukan diukur dari semuanya itu. Tetapi kasih yang mula-mula itu masalah hati. Dan itu yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat justru hati itu. Bukan masalah kegiatan kita, hebatnya kita di luar penilaian orang. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat your heart and my heart. Buktinya ini gereja Efesus. Saya dulu berpikir kenapa ya gereja kayak gini hebatnya. Tapi akhir-akhir ini saya ya mendapat sedikit pencerahan. Terutama Tuhan kasih mimpi. Kadang-kadang Tuhan tuh ngajar melalui mimpi. Jadi khotbah ini timbul sebenarnya dari mimpi. Saya mendapat satu mimpi dan saya tahu ini kasih mula-mula. Nah kalau gitu saudara-saudara, apa ciri-ciri kasih yang mula-mula? Nah coba kita mau sekarang melihat, apa parameter atau ciri kasih yang mula-mula? Sekali lagi kasih yang mula-mula itu tidak bisa diukur dari penampilan luar. Tentu orang mengasihi pasti ada wujudnya, itu pasti. Tapi wujud tidak selalu mewakili hati. Maaf kata ini hanya sekedar satu cerita kosong. Tapi supaya membukakan saudara, kalau ada suami misalkan ya, yang kaya raya, lalu dia selingkuh. Untuk menutup keselingkuhannya dia bisa aja memberi istrinya berlian, memberikan istrinya harta benda yang luar biasa. Bisa toh, tapi hatinya sama orang lain. Nah ini cuma sekedar cerita kosong. Tapi saudara bisa mengetahui bahwa ini terjadi di mana-mana. Gitu. Nah di sini kita sudah tahu bahwa penampilan itu tidak selalu mewakili hati kita. Saudara tidak tahu hati saya. Walaupun mungkin saya luar saya hebat, mungkin. Tapi di hadapan Tuhan saudara kan tidak tahu hati saya. Kalau gitu apa? Hati yang bagaimana? Coba yang pertama. Kasih yang mula-mula itu kasih yang tidak dapat hidup tanpa si dia. Si dia ini bisa manusia, ya suami saudara, istri saudara. Tapi pada hari ini saya fokuskan si dia itu adalah Yesus Kristus. Jadi kasih yang mula-mula ini kasih yang seperti ini saudara. Kita merasa tidak dapat hidup tanpa dia.
Sudah kita tarik ke bawah kepada manusia. Ketika saudara merasa saya tidak dapat hidup tanpa pasangan saya ini. Nah, saudara sudah menyerempet kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula itu, you are more than enough. Bagiku engkau lebih dari segala-galanya. Saya ambil beberapa ayat dari Kidung Agung, karena Kidung Agung itu adalah kitab celebration of the first love. Kalau saya mau beri tema surat Kidung Agung itu kan banyak dibaca oleh orang-orang muda ya, karena romantis sekali. Dan saya mau katakan itu sebenarnya sangat dalam artinya. Dan kitab Kidung Agung itu adalah celebration of the first love. Itu adalah merayakan, satu perayaan tentang kasih yang mula-mula. Kasih antara Salomo dan Sulamit. Kadang-kadang memang isinya agak eksotis, tapi itu penuh arti rohani sebenarnya. Nah, coba sudah lihat beberapa ayat ini. Bagaimana Sulamit mempelai wanita. Dia memuji-muji mempelai pria, dikatakan cintamu lebih nikmat dari anggur. Jadi inilah kasih yang mula-mula ini. Kasih yang kita merasa kita tidak bisa hidup tanpa pasanganku ini. Tanpa dia aku gak bisa hidup. Nah, ini kasih yang mula-mula. Kasih yang benar-benar merasa butuh. Dia tidak ada duanya. Kalau kita diberi kesempatan lagi, untuk muda lagi, untuk hidup lagi, saya yang tetap akan mencari dia. Saya tetap akan menikah dengan dia. Nah, itu kasih yang mula-mula. Yang kedua, saudara, kasih yang mula-mula, ini hanya parameter ya. Parameter untuk mengukur kita sendiri sih sebenarnya ya. Kasih yang mula-mula itu adalah kasih yang selalu rindu bersama dia. Kasih yang mula-mula itu kasih yang selalu rindu dekat dengannya. Kalau saudara punya kerinduan gini dengan pasangan saudara, berarti saudara sedang dalam kasih yang mula-mula. Congratulations. Ya, selamat terutama kepada pasangan Anda. Berarti suamimu atau istrimu ini masih in the first love with you. Tapi kalau dia ketemu saudara, lalu dia berkata, lo lagi, bosen aku. Wah. Jadi kasih yang mula-mula itu saudara-saudara kasih yang selalu rindu. Nah, coba saudara, kita tarik mundur berapa puluh tahun ke belakang atau berapa belas tahun ke belakang. Coba ingat-ingat waktu Anda masih pacaran dengan si dia. Sudah ketemu 2 jam, sudah gak ada yang diomongkan, tetap rasanya kepingin, gak mau pulang-pulang gitu. Sampai diusir sama mertua, calon mertua, sampai wira-wiri, dikasih sign, pulang wis. Walaupun sudah 2 jam, 3 jam, tetap rasanya itu gak ingin berpisah gitu. Karena apa? Karena Anda sedang dalam kasih yang mula-mula. Lalu bagaimana sekarang? Apakah masih demikian? Rasanya Anda tetap pengen bersama dia terus. Pengen selalu dekat dengannya. Nah, orang yang mempunyai kasih yang mula-mula dengan Tuhan juga begitu. Dia akan selalu rindu bersama dengan Tuhan. Selalu rindu ada di dekat Tuhan. Makanya bukan masalah penampilan. Saya bukan anti saudara penampilan. Silahkan saudara ya. Saya juga senang kalau mempunyai jemaat yang semangat melayani Tuhan, yang berapi-api. Tapi saya lebih senang lagi kalau hati saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau hati saudara benar-benar terpikat dengan Tuhan. Hati saudara tidak mau lepas dari Tuhan. Hati saudara selalu rindu bersama dengan dia. Saya akan lebih senang lagi. Dan itu juga yang menjadi kerinduan saya bagi diri saya sendiri. Jadi inilah kasih yang mula-mula itu. Saudara bisa lihat dalam Kidung Agung, saya mengambil 2 contoh di sini bagaimana mempelai wanita mencari-cari mempelai pria. Di mana engkau berada? Dia mencari-cari karena ada satu saat dia merasa terpisah. Dia tidak mendapatkan mempelai pria ini. Lalu dia mencari, dia keluar, dia tanya kepada tukang ronda, kemana? Kamu lihat enggak mempelai priaku? Nah, inilah kerinduan dari seorang yang memiliki kasih yang mula-mula. Biarlah kasih itu masih tetap membara dalam hidup kita. Baik kepada Tuhan, juga kepada pasangan hidup kita. Kita tetap membara kasih itu. Dan ketiga 3 ciri saja. Kasih yang mula-mula itu adalah kasih yang selalu ingin menyenangkan hatinya. Selalu ingin menyenangkan hati orang yang dikasihi. Selalu ingin memberi yang terbaik. Sebenarnya ada satu lagi berkaitan dengan ini. Kasih yang mula-mula adalah kasih yang menjadikan dia sebagai subjek, not object. Coba perhatikan, ini agak mendalam ini saudara. Kasih yang mula-mula itu kasih yang menjadikan orang yang Anda kasihi sebagai subjek, bukan objek. Jadi kasih yang mula-mula itu benar-benar dia itu adalah subjek, bukan objek. Tapi dia subjek kita. Dia harus yang utama, bukan objek. Objek itu kan objek penderita, ya toh. Kalau sudah tahu kalimat ada subjek, predikat, objek, ya toh. Kalau objek itu kan cuma ya figuran.
Tapi subjek itu yang utama. Dia utama. Dia harus menjadi yang utama dalam hidupku. Apa yang dia mau, itu yang menjadi kerinduan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, bukan untuk kita, tapi untuk dia. Bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaannya. Kasih yang mula-mula itu kasih yang menjadikan Tuhan sebagai subjek, bukan objek. Nah, banyak kali kita melakukan pelayanan, tapi kita jadikan dia hanya objek. Subjeknya siapa? Diri kita. That's not first love. Walaupun Anda melayani sehebat apapun. Coba direnungkan perkataan saya ini ya. Ini perkataan agak mendalam, terutama para pelayan. Jadikan Tuhan itu subjek. What do you want, Lord? Apa yang Tuhan mau, itu yang utama. Bukan apa yang saya mau dan Tuhan cuma menerima. Pokoknya Tuhan terima, aku mau nih gini. Bukan begitu, saudara. Dia bukan objek, dia subjek. Dalam Kidung Agung ada satu ayat yang menarik sekali. Dan itu tanpa sadar digenapi oleh Maria. Sementara sang raja duduk pada mejanya semerbak bau narwastuku. Bagaimana Maria menggenapi ayat ini. Kita tahu Maria bukan? Pada detik-detik terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib. Saudara bisa baca di dalam Matius, Markus, Yohanes. Semua bicara waktu saat-saat terakhir sebelum Yesus naik kayu salib. Maria memakai kesempatan itu untuk memberi yang terbaik. Dan dia memberi terbaik ini sama sekali bukan untuk menampilkan dirinya. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk show. Tetapi dia memberi itu dari kasihnya kepada Sang Juru Selamat. Saya yakin Maria sudah berpikir keras. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang terbaik dari diriku yang bisa aku berikan? Dan dia temukan itu sebotol minyak narwastu yang murni. Yang mahal harganya. Bukan masalah mahalnya minyak itu. Minyak memang mahal, apalagi murni. Tapi minyak yang sedemikian berharga hanya dicurahkan sekali habis. This is extravaganza. This is an extravaganza worship. Worship itu harus begini, saudara. Memberi yang terbaik, apa yang bisa kita beri. Inilah kasih yang mula-mula. Kalau saudara mau tahu kasih yang mula-mula, inilah contohnya. Maria memberi minyak narwastu yang mahal harganya. Yang the most precious. Yang paling bernilai, paling berharga. Harta yang dia miliki. Dia curahkan seketika itu juga. Tuhan mau kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Haleluya. Khotbah ini bukan khotbah yang ringan, saudara. Bukan khotbah yang biasa-biasa saja. Bukan khotbah yang untuk menyenangkan hatimu. Untuk menyenangkan telinga kita, tidak. Tapi khotbah ini khotbah yang membawa saudara lebih dalam di dalam Kristus. Kiranya kita semua mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan saya percaya Tuhan juga akan kembali mengasihi kita dengan kasih-Nya yang mula-mula pula. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.